Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan nadziman. Alhamdulillah, segala puji marilah kita senantiasa memanjatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sudah menunjuki kita kepada agama Islam ini. Tidaklah kita bisa menjalankan agama ini kecuali atas petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk itu sudah semestinya kita semuanya bersyukur kepada Allah, kita di sisa usia kita masih diberi istiqamah untuk bisa senantiasa berusaha menjalankan syariat agama Allah dengan penuh ketundukan, dengan penuh kepasrahan, dengan senantiasa mengharap ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah, memohon belas kasihan Allah agar supaya kita nanti dibebaskan dari api neraka dengan karunia-Nya dan dimasukkan ke dalam sorga dengan rahmat-Nya. Jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian pagi beberapa hari yang lalu tentang keutamaan puasa Ramadan. Masuknya keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan berpuasa secara umum. Pada kajian yang lalu kita sudah membahas 2 poin, bahwasanya terkait keutamaan bulan Ramadan, Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita semuanya, sekaligus menurunkan bayinahnya, yaitu dari penjelasan Rasulullah melalui hadis-hadis beliau tentang Al-Quran yang sifatnya masih global, sebagai petunjuk bagi kita, sebagai penerang kita di dalam menjalani kehidupan kita, di dalam kehidupan di dunia, agar selamat fid dunya wal akhirah. Makanya bulan Ramadan biasa disebut dengan bulan Al-Quran, di mana kita semestinya harusnya lebih banyak membuka Al-Quran kita, mentadaburi isinya, mempelajarinya dan mengamalkannya sekaligus. Ini yang dilakukan oleh para ulama ketika di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah di berbagai mushola dan masjid di bulan Ramadan ini banyak kegiatan-kegiatan yang fungsinya diantaranya adalah untuk tadabbur Al-Quran. Akan tetapi diharapkan hal seperti ini tidak mandek di bulan Ramadan. Nanti di bulan Syawal dan seterusnya tetap istiqomah. Karena bagaimanapun iman kita kadang naik, kadang turun. Itu harus senantiasa diberi motivasi agar supaya iman kita minimal aja kalau bisa nambah setiap hari. Yaitu jangan sampai turun. Itu karena agar iman kita tidak turun, kita harus mempertebal akidah keyakinan kita. Agar akidah dan keyakinan kita bertambah, itu harus dengan menambah ilmu agama kita. Itu sebuah kunci yang harus kita pegang bersama-sama. Lalu yang kedua, kemarin juga kita sudah jelaskan terkait di antara keutamaan bulan Ramadan adalah diturunkannya malam Lailatul Qadar, di mana seorang yang beribadah di malam itu mendapat keberkahan, kebaikan selama 83 tahun kurang lebih. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Dan itu semuanya tidaklah diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma. Artinya apa? Kita harus berusaha dari awal
Dari awal kita berpuasa bulan Ramadan atau bahkan sebelum bulan Ramadan kita sudah berusaha. Kalau kita tidak berusaha, maka Allah tidak akan memandang kita sebagai orang yang pantas mendapatkan Lailatul Qadar. Ini pasti dimanapun kita berada. Dalam kehidupan dunia juga seperti itu. Seorang bos misalnya, seorang pemimpin, dia akan melihat siapa di antara anak buahnya yang tekun, siapa di antara anak buahnya yang bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya, maka akan diberi hadiah. Begitu juga Allah Tabaraka wa Ta'ala akan senantiasa melihat kita, bagaimana solat kita, bagaimana puasa kita, bagaimana bacaan kita dalam mempelajari Al-Quran, bagaimana sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Allah melihat pada diri kita ada kebaikan-kebaikan tersebut, maka Allah akan memilih kita untuk menjadi manusia yang mendapati malam Lailatul Qadar. Tidak mudah, ya, tidak mudah. Jangan ngincer, tidak boleh kita ngincer. Kita beribadah hanya di malam Lailatul Qadar atau malam biasanya kepercayaan kita dahulu adalah malam ganjil. Walaupun itu betul, ya, Rasulullah menyatakan seperti itu. Di 10 hari terakhir di malam-malam ganjil. Bukan berarti kita harus ngincer. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala sekali lagi melihat bagaimana usahanya. Ketika kita berusaha dengan tekun dari awal, Allah akan memilih kita untuk menjadi manusia yang mendapati malam Lailatul Qadar. Kalau tidak, ya kita akan terlewat pasti, tidak dipilih oleh Allah. Sama pada hari ini. Panjenengan yang hadir di sini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa mendatangi rumah Allah yang mulia dalam rangka mendapatkan pahala. Berapa banyak orang yang punya kesempatan untuk memperoleh pahala 27 bahkan lebih kali lipat daripada beribadah di rumah, memilih untuk tetap beribadah di rumah atau bahkan memilih untuk tidak beribadah. Kathah napa mboten? Kathah, nggih, banyak di antara saudara-saudara kita. Mereka memilih untuk tidak beribadah. Mereka memilih beribadah di rumah. Ini artinya apa? Allah tidak memilih mereka untuk beribadah kepada Allah. Tidak menggerakkan hati mereka untuk beribadah kepada Allah. Maka kita yang dipilih oleh Allah, digerakkan hatinya oleh Allah, bersyukur. Bersyukur itu dengan senantiasa istiqomah. Ya, agar Allah senantiasa memilih kita menjadi orang-orang pilihannya. Karena memang Allah Tabaraka wa Ta'ala itu memilih di antara hamba-hambanya siapa yang bersyukur dan siapa yang ingkar. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Jadi sesungguhnya Allah itu memilih dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi keturunan Imran dan keturunannya dari seluruh alam. Memang dipilih oleh Allah. Orang-orang yang memang hatinya siap untuk menerima kebenaran. Panjenengan mau datang ke sini berarti hatinya siap untuk menerima kebenaran. Ini maksudnya. Hatinya dibersihkan oleh Allah sehingga mudah untuk langkahnya ringan menuju kepada kebenaran. Tapi kalau Allah tidak memilihnya, maka kakinya akan berat, mripate akan berat. Lebih seneng apa? Turu maning bar sahur. Gini betul? Ya seperti itu. Ini Allah yang menggerakkan hati kita. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gitu. Dan ini harus jadi akidah. Jadi akidah, keyakinan kita. Dan senantiasa kita berdoa kepada Allah agar kita diberi hati yang istiqomah, hati yang senantiasa condong kepada kebaikan. Ini yang harus kita doakan setiap hari. Maka ketika sehabis sholat subuh, di antara doa yang dicontohkan Rasulullah adalah berbunyi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, rizqan tayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Ya, yang pertama diminta apa? Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ya,
Ketika sudah memperoleh ilmu yang bermanfaat, nanti kita menjalani kehidupan dunia akan mendapatkan rizqan thayyiban, rizki yang thayyib, yang halal. Karena sudah punya ilmu, mana yang haram, mana yang halal, tahu caranya. Ya. Nah dari situlah karena ilmunya benar, rezeki yang kita makan itu benar, halal, maka akan memperoleh amalan yang diterima. Karena amalan ini, ya syarat amalan diterima adalah ikhlas lillahi ta'ala sama muttaba'un ala rasulillah, mencontoh Rasulullah. Ini. Agar syaratnya diterima, maka kita harus punya ilmu terkait ibadah kita. Ibadah kita harus dilandasi dengan ilmu agar diterima. Makanya urutannya Rasulullah seperti itu. Yang pertama adalah ilman nafi'an, rizqan thayyiban, amalan mutaqabbalan. Urutannya seperti itu. Kalau sudah punya ilmu, kita beramal menggunakan ilmu, maka akan diterima amalan kita. Kalau kita beribadah tanpa ilmu, amalannya akan sia-sia. Ini yang harus kita ketahui. Terus hubungannya dengan rizqan thayyiban? Ini juga penting. Kalau kita beramal, akan tetapi rizki yang kita peroleh kok tidak halal, maka akan menggugurkan amalan-amalan kita. Doa kita tidak akan didengar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seorang yang bergelimang dengan dosa, doanya ora di krungu tinggu Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika mereka hambaku bertanya tentang aku, katakan aku ini dekat. Aku akan mengijabahi doa seluruh hamba-hambaku. Syaratnya apa? Fal yu'minu bi, beriman kepadaku dan mengijabahi apa-apa yang menjadi perintahku. La'allahum yarshudun. Agar mereka semuanya menjadi orang yang mursyid. Orang yang senantiasa berada dalam kebaikan. Orang yang senantiasa terpacu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Apalagi ini di bulan Ramadan. Di mana tadi? Bulan yang sangat mulia. Terus poin yang ketiga. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, idza dakhala Ramadan futihat abwabus samai wa ughliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Itu hadis lengkapnya. Ketika memasuki bulan Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu langit dan dikunci pintu-pintu jahanam dan dibelenggu asyayatin. Ya, dibelenggu para syaitan. Apa yang dapat kita pelajari dari hadis yang mulia ini? Ketika bulan Ramadan, Allah membukakan pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kebaikan. Artinya kita dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan seluruh kebaikan. Kalau di bulan yang lain, barangkali kita susah untuk bangun jam berapa panjenengan bangun? Jam pinten? Jam 3. Coba di bulan Syawal bangun jam 3 abot nggih? Gini iya, tapi ini karena Allah bukakan pintu-pintu langit, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kebaikan, maka dilalah. Ini rasa males, rasa kesel ora dirasa. Gini betul? Angger bulan lain alasannya macam-macam, ngertai gasik nggih. Ana sing kesel lah, ana sing larang ngawak dan sebagainya. Akan tapi ketika bulan Ramadan semuanya itu hilang. Karena itu rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dibukakan pintu-pintu sorga. Ya, dimaknai as-sama'i juga bisa dinamakan pintu-pintu sorga. Bisa dimaknai seperti itu. Pintu-pintu seluruh macam kebaikan dibuka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga hati kita menjadi enteng. Yang biasanya di bulan yang lain Quran yang nganti buluken, nggih napa nggih? Di bulan Ramadan dibuka lagi, dilapi. Dilapi. Ya panjenengan insyaallah nggih. Ini sudah hari yang berapa puasanya?
Ya, sudah 17 apa 16? 18? Ya intinya semestinya sudah hampir 18 juz nggih, terusnya insya Allah nggih. Napa dereng berjus-jus? Ya monggo, mumpung masih ada kesempatan, jangan lewatkan ya kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ini mumpung lagi dibuka oleh Allah pintu keberkahan, kita dimudahkan oleh Allah. Maka ditutup, dikunci pintu jahanam itu. Artinya apa? Keburukan-keburukan oleh Allah ditutup pintunya. Kita syahwat kita ketika berpuasa dengan tidak berpuasa berbeda. Kenapa Allah menyatakan, Rasulullah mengatakan wa ukhliqatil abwab jahannam. Ya. Ditutup pintu-pintu jahanam. Syahwat kita ketika kita berpuasa itu diredam. Kenapa kita disyariatkan berpuasa? Memang salah satu fungsinya adalah meredam syahwat-syahwat kita. Keinginan-keinginan kita untuk menjalankan sesuatu yang buruk diredam oleh Allah. Maka ya Allah menyatakan pintu-pintu jahanam dikunci. Ya, ditutup rapat-rapat. Sehingga kita lebih condong untuk bisa melakukan kebaikan di bulan Ramadan daripada di bulan yang lain. Ini kesempatan yang sangat baik bagi kita semuanya untuk merengkuh pahala yang sebanyak-banyaknya. Dan di akhir adalah syaitan-syaitan dibelenggu. Ya, apa maknanya? Bahwasanya melanjutkan dengan hikmah Allah, ya, kebaikan dibuka, keburukan ditutup. Maka syaitan-syaitan juga dibelenggu. Para ulama menasihkan bahwasanya yang dimaksud syaitan-syaitan dibelenggu di sini adalah dedengkotnya, ya. Pembesar-pembesar syaitan dibelenggu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang berkeliaran di bulan Ramadan setan recehan, ya, setan sing cilik-cilik lah. Ya. Kalau syaitan-syaitan gede itu sudah dibelenggu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga tetap saja di dalam bulan Ramadan masih ada kaum muslimin yang banyak melakukan kemaksiatan. Kalau yang sudah tidak puasa, yang sudah tidak melakukan ibadah, ini syaitan sudah tidak menggoda lagi. Mau ngapa digoda wis ora puasa? Gini betul? Ya mau ngapa? Yang akan digoda oleh syaitan adalah kita-kita yang sedang berpuasa. Ya, dengan subhat, dengan mungkin riya, dengan mungkin sum'ah, dengan menggunjing tetangga dan sebagainya. Makanya kita harus memperhatikan. Ini tetap ada. Karena kata para ulama, yang dibelenggu adalah syaitan-syaitan yang besar. Sementara yang kecil-kecil masih berkeliaran. Dan di samping syaitan, musuh kita diantaranya adalah hawa nafsu dari diri kita sendiri. Makanya harus direm. Dengan berpuasa ini kita berlatih mengendalikan hawa nafsu. Ya. Karena hawa nafsu senantiasa menyuruh kepada sesuatu yang buruk. Innan nafsa la amaratum bisu illa ma rahima rabbi. Dalam Al-Qur'an seperti itu disebutkan. Sesungguhnya hawa nafsu senantiasa menyuruh kepada yang buruk kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan berpuasa maka kita dilatih oleh Allah untuk mengendalikan keinginan kita yang tadinya mau berbuat buruk, mau menyakiti tetangga, mau marah kepada suami, kepada istri, kepada anak, ditahan. Kita dilatih untuk tahan. Itu. Ya diharapkan setelah bulan Ramadan berlalu juga kita bisa menahan hawa nafsu kita. Tidak mudah menyalurkan hawa nafsu dengan cara-cara yang tidak terkendali. Jemaah rahimakumullah, dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, "Idza ja'a Ramadanu futihat abwabul jannah." Ini tadi di samping maknanya pintu langit juga Rasulullah menyatakan dibuka pintu-pintu sorga, hampir sama. Ya. Lalu di riwayat lain Allah menyatakan futihat abwabur rahmah. Ya, tadi
Dari langit, sorga, rahmat, ampunan semuanya dibuka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga orang yang tidak mendapati itu semuanya sangat rugi. Kalau ada orang mendapati bulan puasa kok tidak mendapatkan ampunan dari Allah, tidak mendapatkan rahmat dari Allah, tidak bersegera melakukan kebaikan, maka dia akan rugi. Ini ya, kita alhamdulillah kita masih diberi hidayah oleh Allah, diberi taufik. Ya, hidayah itu ada dua, ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Hidayah irsyad adalah pemahaman, sedangkan hidayah taufik adalah kerenteging hati untuk melaksanakan. Kita tahu salat itu wajib, secara ilmu irsyadnya kita paham. Ya, akan tetapi tidak semua orang mendapat hidayah taufik untuk menjalankannya. Gini betul? Semua orang Islam tahu salat wajib. Sing KTP-nya Islam tahu salat wajib, tapi tidak semuanya mendapatkan hidayah taufik untuk menjalankannya. Ini, makanya kita bersyukur kita di antara manusia-manusia dipilih oleh Allah yang mendapatkan hidayah kedua-duanya, hidayah taufik maupun hidayah irsyad. Kita punya ilmunya, alhamdulillah kita diberi hidayah untuk istiqomah, melangkahkan kaki menuju kebaikan-kebaikan yang dipersiapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar kita mempunyai kedudukan nanti di yaumul qiyamah, kedudukan yang mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu yang keempat, dalam hadis Rasulullah bersabda, wa yunadi munadin. Pada bulan Ramadan ada seorang penyeru yang menyeru, ya ba'iyal khair halluma wa aqbil wa ya ba'iyal syar aksir wallahi ngataqa'u minan nari wa zalika kulla lailatin khatta yanqadiya Ramadan. Ya, di bulan Ramadan ini, khusus bulan Ramadan, berseru seorang penyeru, wahai orang-orang yang mengendaki kebaikan, lakukan dan laksanakan segera. Wahai orang-orang yang menghendaki keburukan, kurangilah. Dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari mereka, dari api neraka setiap malam sampai berakhirnya bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, kenapa ini harus kita tanamkan dalam hati kita? Kita semuanya besok di yaumul qiyamah akan mendatangi jahanam. Betina mboten kayaknya ora lho. Ya, agar bisa menumbuhkan rasa takut harus punya ilmu. Ya, bagaimana dahsyatnya neraka jahanam, bagaimana dahsyatnya sirat. Makanya insyaallah ya, kalau sehat ya, kita rutin di luar bulan Ramadan. Ora ketang seminggu, sepekan sekali nggih. Doakan semoga saya mampu. Nggih. Sing penting nyenengan juga bersemangat nggih. Insyaallah ya. Syawal mungkin 2 pekan mungkin istirahat, ngobadaan. Setelah itu kita lanjut. Kita bahas bagaimana perjalanan akhir kehidupan manusia dari mulai di kuburan sampai di sorga atau di neraka. Harus punya ilmunya agar takut. Kalau tidak punya ilmunya, saya katakan begini, panjenengan diam saja karena tidak merasa takut. Karena takut kepriwe orang ngerti nggih. Gini betul? Iya. Ya. Tapi ketika kita mendalaminya, bagaimana beratnya nanti kehidupan akhirat, di mana kita akan meniti sirat. Sirat itu jembatan yang melintas di atas neraka jahanam. Semua kita akan mendatangi. Ada yang datang dengan berjalan kaki, ada yang lari, ada yang sing numpak pesawat, ya, ana sing numpak jet cepat banget. Ada juga yang berangkang, ada juga yang ngesot, seterusnya. Tergantung ilmunya, tergantung amalnya sewaktu di dunia. Kita semua akan mendatangi. Dan Allah akan membiarkan orang-orang tergelincir, orang-orang yang tidak beramal solih.
Sementara Allah akan menolong orang-orang yang banyak amal solehnya untuk tidak tergelincir dari api neraka. Ini makanya di bulan Ramadan ini berdasarkan hadis Rasulullah, ini kesempatan. Setiap malam Allah mempunyai orang-orang yang akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Dan kita punya kesempatan. Kita punya kesempatan karena masih diberi apa? Diberi umur, panjenengan masih diberi kesempatan untuk memohon kepada Allah agar dibebaskan dari api neraka. Itu. Karena sangat-sangat berat. Ya, apalagi kalau kita sampai meninggal dunia dalam keadaan tidak sedang menjalankan ibadah, ya, atau tidak sedang orang lagi meninggalkan, ya, kita meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan kewajiban-kewajiban, dipastikan akan masuk neraka, gitu. Ya, dipastikan masuk neraka. Makanya kita kalaupun kita sudah beribadah kepada Allah Tabaraka wa Taala, sudah rutin menjalankan sholat, bukan berarti kita selamat, ya. Nanti kita akan ditimbang, amalan perbuatan kita akan ditimbang oleh Allah. Mana kebaikannya, mana keburukannya nanti ditimbang. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi ngisyatir radiyah, dalam surat Al-Qiyamah, Al-Qaringah, fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi ngisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ya, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Ya, akan tapi kebalikannya, faman khaffat mawazinu, yang ringan timbangan kebaikannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apa kamu ketahui tentang neraka hawiyah ini? Api yang sangat panas. Ini sekali lagi, ketika kita mendapati ayat-ayat ancaman Allah, ya kita tidak merasa takut karena tidak punya ilmunya. Tapi ketika kita sudah semakin memahami tentang Allah, tentang azab Allah, tentang rahmat Allah, insya Allah, ya, kita akan mempunyai rasa takut. Ini penting, ya. Untuk menimbulkan kita diantaranya khusyuk di dalam beribadah, kita butuh untuk menimbulkan rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada azab Allah, sekaligus juga menumbuhkan rasa harap bahwasanya Allah akan apa? Mengampuni dosa-dosa kita. Fala yaghfirud dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Tabaraka wa Taala. Itu, ya, ada dua hadis lagi tambahan dari kami, mudah-mudahan bisa menambah motivasi, ya. Kita tinggal memasuki babak-babak terakhir di bulan Ramadan, belum terlambat, ya, belum terlambat. Kita berusaha untuk mencapai yang pertama, mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Yang kedua, berusaha untuk senantiasa berbuat kebaikan-kebaikan, ya, memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk berbuat baik karena lagi diberikan kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Jangan biarkan waktu kita terbuang tanpa berbuat kebaikan, ya. Yang ketiganya yaitu kita mengharapkan Allah memasukkan kita ke dalam surga. Berdoa setiap saat dan senantiasa berdoa kepada Allah agar kita termasuk di antara orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, ya. Doanya kan sudah hafal semuanya, nggih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina itu, ya. Ayat terakhirnya wa qina adzabannar, selamatkanlah kami dari api neraka. Ini karena memang semuanya kita akan mendatanginya. Ini bulan Ramadan, ini momen yang sangat pas agar kita termasuk orang-orang yang orang lebu, ya, tidak akan masuk selamat langsung ke surga insya Allah. Tapi itu semuanya tidaklah mudah.
ya tidaklah mudah, harus dengan cara yang sungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Jemaah subuh rahimakumullah, sampai di sini dulu, mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.